Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kami merasa senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Terlebih-lebih kesenangan itu jika kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat, maka mari kita syukuri kenikmatan sehat itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang sesuatu yang sangat penting. Karena hal ini yang ingin kami sampaikan ini adalah sesuatu hal yang bisa membatalkan sholat duha kita. Bahkan tidak hanya sholat duha, sholat apapun maka akan menjadi batal karenanya jika kita bersentuhan dengan hal-hal berikut ini. Maka Anda tentu harus mengetahui apa saja hal-hal yang bisa membatalkan sholat Anda. Sholat duha memang kita dianjurkan untuk selalu mengerjakannya karena begitu besarnya faidah dan manfaat dari sholat duha. Di antaranya manfaat sholat duha, kita akan diberikan ampunan, kita akan dijanjikan surga, dan kita juga akan terhapus dosa-dosanya, sementara dosa itu akan mengganggu sampainya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika dosa kita itu banyak, maka tidak menutup kemungkinan kita akan disiksa di neraka. Maka berbahagialah kepada saudara-saudaraku yang sudah terbiasa menjalankan sholat duha. Tetapi alangkah bijaksananya jika Anda melakukan sholat duha yang mulia itu juga mengetahui hal-hal yang bisa merusak tentang ibadah sholat duha kita. Bahkan tidak hanya sholat duha kita, tetapi juga sholat sunnah dan sholat wajib yang lain. Jika hal ini mengenai diri kita, ada sebanyak 12 hal yang bisa menyebabkan sholat duha kita menjadi batal. Yang pertama, jika kita berhadas kecil atau berhadas besar, misalnya kita kentut, maka sholat kita seketika itu menjadi batal dan harus diulang, bahkan kita harus berwudu terlebih dahulu. Kemudian hadas besar seperti berak, ya, kalau tiba-tiba kita mengerjakan sholat duha, tiba-tiba kita terasa ingin buang hadas besar, maka ketika itu tidak bisa kita tahan, maka itu menjadi batal. Yang kedua yang membatalkan sholat kita, yaitu secara tiba-tiba terkena najis yang tidak diampuni. Misalnya saja kita sedang sholat, tiba-tiba ada tai tokek yang jatuh di tubuh kita, maka seketika itu pula kita juga menjadi batal, karena yang namanya sholat itu, yang suci itu tidak hanya tempat sholatnya, tetapi juga pakaian yang kita pakai pun jika karena najis, maka sholat kita menjadi batal, ya. Kemudian yang ketiga, jika seorang yang sedang bersolat duha berbicara dengan sengaja yang memberikan pengertian, ya. Misalnya ada anak kecil kemudian awas jangan di situ, maka meskipun hanya itu seperti itu, maka kita akan menjadi batal sholat kita. Yang keempat, terbukanya aurat secara sengaja, ya. Jadi sengaja, misalnya ada anak kecil kita, ya, ada anak kecil kemudian tiba-tiba mengangkat
penutup aurat kita, maka kelihatan aurat kita meskipun itu anak kecil, itu menjadikan terbukanya aurat itu batal sholat kita. Kemudian yang kelima, berubah niatnya. Jika seseorang tiba-tiba niatnya keluar dari sholat, maka secara otomatis maka seketika itu pula sholatnya menjadi batal. Yang keenam, makan atau minum meskipun sedikit. Misalnya kita akan sholat, tadi lupa tidak menggosok gigi, ada sedikit sisa makanan di dalam mulut kita, di antara sela-sela gigi kita kemudian tertelan, maka itu menjadikan batal sholat kita. Hal yang ketujuh yang perlu dipahami, diketahui, yaitu berbuat sesuatu atau bergerak yang banyak secara berturut-turut, seperti melangkah 3 kali dengan sengaja atau tidak, itu akan membatalkan sholat kita. Kemudian yang kedelapan, ya, membelakangi kiblat. Ya, misalnya tiba-tiba, biasanya ada anak kecil yang di depan kita yang belum tahu itu, ya, aturan, tiba-tiba misalnya di depan kita untuk menghindari supaya tidak berbenturan dengan anak kecil itu, biasanya kita sering menggeser, ya. Tapi kalau itu berubah menjadi tidak usah membelakangi kiblat, jika tubuh kita menoleh sampai dada kita terbawa menoleh ke arah kanan atau kiri saja, itu menjadi ke selatan atau ke utara kalau di Indonesia, maka itu akan membatalkan sholat kita. Kemudian yang ke-9 yaitu menambah rukun, ya, menambah rukun seperti rukuk atau sujud dengan sengaja, ya. Misalnya kan sudah jelas itu rukuknya itu, ya, kita tidak boleh menambah apa yang sudah kita ketahui, ya. Rukuk misalnya 1 kali, kemudian kita rukuknya 2 kali, itu juga menyebabkan menjadi batal sholat kita. Kemudian tertawa, nah, meskipun tertawa itu hanya kecil, ya, itu akan membatalkan sholat kita. Kemudian yang ke-11, ini jika kita makmum, ya, mendahului imam dalam 2 rukun berturut-turut, itu pun juga akan membatalkan sholat duha kita, ya. Misalnya kita di rumah menjadi pengikut orang tua kita sedang duha, kita makmum, kemudian kita mendahului imam kita sebanyak 2 kali berturut-turut, maka sholat duha kita juga menjadi batal. Dan yang terakhir yaitu apabila seorang murtad atau putus Islamnya sebab ucapan atau perbuatan, maka seketika itu pula sholat duha kita atau sholat apapun akan menjadi batal karenanya. Maka dari itu, apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan akan membawa penambah pengetahuan kita tentang hal-hal yang menyebabkan batalnya sholat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kesalahan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.